Beri aplaus yang meriah untuk nomor urut 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabati yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang era digitalisasi ini mengingatkan kita pada sebuah karya seni di era 80-an, dan mungkin dulu saya pun belum lahir ya, belum ada di dunia ini. Yang bisa boleh ikut. Tahun 2000, tahun serba mesin, berjalan berlari diiringi mesin. Manusia hidup berjalan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penuh tantangan. Di era digitalisasi ini kita dimudahkan dari berbagai macam aspek, mulai dari segi perdagangan, komunikasi. Bila kita ingat atau mungkin rindu dengan saudara kita yang jauh, mungkin di Kalimantan, kita tidak perlu pergi ke sana. Kita cukup lewat HP sudah bisa melihat wajahnya. Dan sekarang ini, di era digitalisasi ini, di dalam bidang pertanian, kita tidak perlu menggunakan banyak orang untuk menanam padi, tapi cukup menggunakan 1 atau 2 orang saja. Dengan menggunakan 1 mesin penanam padi, sawah 1 hektar sudah bisa ditanam semuanya. Namun, di balik kemudahan-kemudahan tersebut, kita juga disuguhi berbagai macam tantangan, seperti adanya budaya luar ya yang masuk di Indonesia. Jadi banyak sekali budaya-budaya luar yang ditiru oleh pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian krisis moral di mana anak-anak sudah tidak mengenal lagi etika, dan meningkatnya kejahatan karena banyaknya pengangguran dan juga sedikitnya lapangan pekerjaan. Dan juga mulai sekarang ini banyak orang-orang tua yang sudah mengeluh tentang bagaimana cara mendidik anak-anaknya karena anak-anaknya yang susah untuk diatur. Oleh sebab itu, mari kita lihat Al-Quran surat Yasin ayat 38 sampai 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Artinya, matahari beredar pada titik porosnya dan bulan beredar pada titik edarnya sehingga dia membentuk bulan purnama. Matahari tidak mungkin mendahului bulan dan malam pun tidak mendahului siang. Matahari dan bulan beredar pada titik porosnya masing-masing. Ayat ini mengingatkan betapa hebatnya Islam, betapa hebatnya Al-Quran, betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nun
jauh di sana sebelum adanya era digitalisasi, sebelum adanya teknologi yang canggih, sebelum adanya manusia pergi ke bulan. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana sains tentang matahari dan bulan. Oleh sebab itu, marilah kita iringi era digitalisasi ini dengan memberikan bekal untuk anak-anak kita, yaitu pendidikan agama. Sekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah keagamaan, sekolah-sekolah di pondok pesantren. Dan yang perlu kita ingat adalah mendidik anak tidak dilihat dari berapa usia anak tersebut kita didik, tapi dimulai dari anak sebelum dilahirkan, dari sebelum anak dilahirkan, yaitu ketika ibu sedang mengandung. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga sahabat-sahabati, kira-kira yang bisa melahirkan siapa? Laki-laki atau perempuan? Man or woman? Tentunya perempuan. Kalau laki-laki bisa hamil, berarti laki-laki jadi-jadian. Maka disinilah peran penting fatayat dibutuhkan, yaitu mendidik pemuda-pemuda, belia-belia, dan juga ibu-ibu muda untuk menjadi perempuan-perempuan yang cerdas dan berakhlakul karimah. Di fatayat kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, kajian-kajian Alkitab, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang dapat kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita ajak kawan-kawan kita, saudari-saudari kita, tetangga-tetangga kita untuk mengikuti kegiatan di Fatayat Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa berjalan menuju ilmu, maka sesungguhnya ia berjalan menuju surga. Dan orang yang berilmu senantiasa mendapatkan doa dari penduduk langit dan bumi, sebagaimana ikan-ikan di lautan pun ikut mendoakannya. Sesungguhnya alim ulama adalah pewaris para nabi. Sahabat-sahabati sekalian, ingin masuk surga? Mari kita ikuti kegiatan di Fatayat Nahdlatul Ulama. Jalan-jalan ke pasar ikan. Jangan lupa membeli selasih. Cukup sekian saya ucapkan, banyak terima kasih. Segala kesalahan datangnya dari saya, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk nomor